Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksanova Fazialul Haq, NIM 119303010, kelas Hukum Tata Negara A semester 2 dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Politik jumlah SKS-nya 2. Dosen pertama Bapak Dr. Faudan Ali Rasyid MSI, dosen kedua Bapak Lutfi Farul Rizal SSJ MH. Dengan tujuan pembelajaran memahami dan mempelajari ilmu politik. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview pertemuan pertama, yaitu kontak belajar, yang poin-poinnya hak dan kewajiban mahasiswa dan dosen, perbedaan guru dan dosen, dan perbedaan mahasiswa dan siswa. Pada pertemuan pertama ini saya hadir dalam pertemuan. Yang pertama, hak dan kewajiban mahasiswa dan dosen. Ketika dosen menjalani kewajibannya secara disiplin dan penuh rasa tanggung jawab, disitulah muncul semangat bagi para mahasiswa. Rasanya tidak ada ketika mahasiswa menuntut semua dosen untuk menjalani kewajibannya, sedangkan mahasiswa tidak menjalani kewajibannya sebagai mahasiswa. Agar output mahasiswa dan dosen itu berjalan maksimal, perlu adanya kerjasama antara dosen dan mahasiswa. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 51 Ayat 1, di situ dinyatakan bahwa hak dosen adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum, jaminan kesejahteraan sosial, dan memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian serta menentukan kelulusan peserta didik. Selanjutnya, kewajiban dosen pada undang-undang tersebut dinyatakan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat atau yang sering disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Di sini perbedaan guru dan dosen sangat jelas. Ketika dosen mentransformasikan, mengembangkan dan memperluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, guru adalah mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta didik yang belajar di pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya, hak mahasiswa, yaitu mendapatkan pembelajaran atau pengajaran sebaik-baiknya dan mendapatkan layanan bidang akademik melalui minat dan bakat. Terus mendapatkan bimbingan dari dosen. Yang selanjutnya, kewajiban mahasiswa yaitu menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya, yang terakhir pada pertemuan pertama ini, perbedaan mahasiswa dan siswa. Di situ jelas berbeda. Mahasiswa itu belajar di perguruan tinggi atau pengertiannya orang atau peserta didik yang belajar di perguruan tinggi, sedangkan siswa adalah peserta didik yang belajar di pendidikan menengah atau pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Pertemuan kedua yaitu pengertian ilmu politik, ruang lingkup, dan konsep ilmu politik. Dalam pertemuan kedua ini saya hadir dalam pertemuan. Definisi ilmu politik yaitu ilmu yang mempelajari sebuah negara atas kekuasaan, keputusan, dan terdiri atas berbagai pembagian. Nah, pengembangan ilmu politik itu ada dua, yang tertua dan terkini. Yang tertua itu pada zaman atau pada filsuf-filsuf Aristoteles dan Plato, atau yang disebut dengan Politikon pada 450 sebelum Masehi. Yang tertua, pengembangan ilmu politik yang tertua itu ada di India, di Cina, di Indonesia. Di Indonesia itu ada Negara Kartagama, Pasaton, dan Babat Tanah Jawi. Perkembangan ilmu politik di masa terkini itu pada awal abad 19, yang diawali di Prancis pada tahun 1870, di Inggris 1950, di Amerika 1940. Selanjutnya, kajian dalam ilmu politik, yaitu yang pertama teori politik, yang kedua lembaga politik, yang ketiga partai politik, yang keempat golongan politik, yang kelima kebijakan politik, yang keenam pembangunan politik. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu politik, yaitu masyarakat, negara, wilayah, penduduk, pemerintah, kedaulatan, kekuasaan, dan legitimasi. Proses yang melibatkan politik yaitu dari orang atau yang memberikan mandat, itu inputnya ke gatekeeper atau yang penerima mandat, dan di input lagi kepada government atau pelaksana
itu bakal terus berjalan seperti roda. Selanjutnya pertemuan ketiga yaitu tentang demokrasi, yang poin-poinnya apakah demokrasi merupakan sistem atau ideologi yang ideal. Dalam pertemuan ini saya mengerjakan tugasnya di Google Classroom dan menyatakan hadir. Menurut saya ya, demokrasi adalah sistem atau ideologi yang ideal, karena menurut penelitian pada tahun 1949 di UNESCO menyatakan bahwa nama yang paling wajar itu untuk semua sistem organisasi politik yaitu demokrasi. Jika dilihat dari pengertiannya, ya berasal dari bahasa Yunani yaitu demos rakyat dan kratein kekuasaan. Jadi bisa diartikan sebagai kekuasaan semua kekuasaan adalah di tangan rakyat. Melihat dari pernyataan Abraham Lincoln, di situ dinyatakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Ini bisa dijadikan acuan untuk pemerintahan, karena semua kebijakan harus diikutsertakan kepada rakyat, dan demokrasi ini sangat ideal untuk dijalani sebagai sistem pemerintahan di suatu negara. Selanjutnya pertemuan 4 yaitu pembatasan kekuasaan. Poin-poinnya pembagian atau distribusi dan pemisahan atau separate kekuasaan. Di sini menurut saya yang poin terakhir yaitu yang mendasari adanya pembatasan kekuasaan. Di sini menurut saya yang mendasari pembatasan kekuasaan yaitu agar mencegah penyalahgunaan kekuasaan, terus munculnya sinergisan antara fungsi-fungsi kekuasaan, tidak adanya ikut campur antara lembaga atau fungsi-fungsi tersebut. Pembatasan kekuasaan itu menciptakan kepentingan bersama bagi kesejahteraan rakyat. Pembagian kekuasaan itu ada dua, yang pertama vertikal dan horizontal. Yang vertikal itu berdasarkan beberapa tingkatan pemerintahannya. Kalau misalnya horizontal itu pembedaan antara fungsi-fungsi. Selanjutnya pemisahan atau separate berdasarkan trias politika atau tiga fungsi politika. Dalam pandangan Montesquieu harus dipisahkan atau dibedakan secara struktural agar tidak ada campur tangan antara satu organ atau fungsi dengan yang lainnya. Seperti lembaga eksekutif menjalankan fungsi eksekutifnya, lembaga yudikatif menjalankan fungsi yudikatifnya, dan lembaga legislatif menjalankan fungsi legislatifnya. Ini bisa termasuk horizontal, yang membagikan sesuai dengan fungsi-fungsinya masing-masing. Jadi tidak ada campur tangan antara tiga fungsi tersebut. Jadi masing-masing menjalankan fungsinya secara bersama-sama, namun tidak mencampuri fungsi salah satu fungsi dari ketiga itu. Selanjutnya pertemuan kelima itu hak asasi manusia. Poin-poinnya tentang HAM dan sejarahnya, penerapan HAM di Indonesia dan contohnya. Pertemuan 5 dan 4 saya hadir dan mengerjakan tugas di Google Classroom. Tentang HAM, pengertiannya hak yang melekat atau yang dimiliki oleh manusia sejak dalam kandungan, dalam arti hak yang telah dimiliki oleh manusia yang bersifat universal dimanapun, kapanpun, siapapun. Dilihat dari sejarahnya, HAM diawali dari lahirnya Magna Carta yang menyatakan bahwa raja yang semula mempunyai sebuah kekuasaan absolut, dalam arti raja itu membuat hukum sendiri tetapi tidak terikat dalam hukum itu. Ini mulai dibatasi dan sudah mulai dipertanggungjawabkan di depan muka atau di depan orang banyak. Selanjutnya penerapan HAM di Indonesia itu menurut saya masih dalam kurang perhatian oleh pemerintah Indonesia dan harus ditegakkan lagi, karena banyak kasus yang hukumannya tidak sebanding dengan
yang dilakukannya seperti pembunuhan, pelecehan, dan diskriminasi. Contohnya Mbah Tarmuzi yang melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Itu dia divonis atau dihukum selama 5 tahun. Tidak sebanding dengan orang-orang yang merugikan negara seperti para koruptor yang jelas-jelas hukumannya di bawah Mbah Tarmuzi tersebut. Perlu diperhatikan oleh pemerintah agar keadilan harus ditegakkan dan harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kesalahan. Jadi ketika orang melakukan kesalahan atau seperti contohnya pembunuhan, pelecehan, dan diskriminasi, itu harus sebanding dengan yang dia lakukan terhadap itu tersebut. Selanjutnya pertemuan ke-6 yaitu budaya, sosialisasi, dan komunikasi politik. Poin-poinnya pengertian budaya, sosialisasi, dan komunikasi, dan apa hubungannya. Hubungan ketiga unsur itu. Yang poin keduanya tentang budaya politik di Indonesia. Yang pertama, budaya politik yaitu wujud dari nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa, atau negara yang diyakini sebagai acuan politik kenegaraan. Selanjutnya, sosialisasi politik adalah suatu bagian yang terpenting dalam sistem politik. Karena adanya sosialisasi politik, maka seorang individu dapat mempelajari politik baik disadari atau tidak disadari oleh masing-masing individu tersebut. Yang selanjutnya, komunikasi politik adalah bagian dari objek kajian ilmu politik yang disebabkan karena adanya interaksi yang bersifat politik dan memiliki fungsi agregasi, artikulasi, sosialisasi, dan juga rekrutmen. Selanjutnya, hubungan ketiganya adalah sosialisasi melalui komunikasi bertujuan untuk mengenalkan politik, memberi pengertian yang benar mengenai politik, dan mendorong masyarakat sebagai pelaku atau peserta untuk menjadi pihak yang mau berpartisipasi meningkatkan politik di dalam suatu negara. Selanjutnya, budaya yang dianut di Indonesia menurut Afan Ghaffar menjadi 3 bagian, yaitu hierarki yang tegas, memilahkan dengan mengambil jarak antara pemegang kekuasaan dengan rakyat, sehingga kalangan birokrat sering menambahkan dirinya sebagai self image yang relevan, seolah-olah mereka adalah kelompok pemurah baik hati dan pelindung rakyat, sehingga ketika ada tuntutan dari rakyat harus dipatuhi dan setia pada penguasa. Terus yang kedua, budaya patronage yang artinya dalam budaya patronage ini bersifat individual antara si patron dan si selin, seperti majikan dan membantu atasan dan bawahan. Antara keduanya terjadi interaksi yang bersifat timbal balik dengan menukarkan kekuasaan, kedudukan, jabatan dan tenaga, dukungan, materi, dan loyalitas. Nah, budaya ini menyebabkan maraknya KKN dan ketidakadilan dalam masyarakat. Yang terakhir adalah budaya neo-patrimonialistik, artinya negara memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik, seperti birokrasi, di samping juga memperlihatkan atribut yang bersifat patrimonialistik. Yang terakhir adalah pertemuan ke-7, partisipasi dan partai politik. Poin-poinnya yang pertama, partisipasi politik, perwakilan politik, pengertian dan fungsi partai politik, dan sistem dan klarifikasi partai politik. Pada pertemuan terakhir ini atau ke-7, saya hadir dan mengerjakan tugas di Google Classroom. Yang pertama, partisipasi politik menurut Guru Gureni adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara legal, konvensional, damai, atau dengan memaksa. Yang kedua itu perwakilan politik sebagai hubungan timbal balik antara wakil dan terwakil, dapat
dikatakan berfungsi apabila kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat terlayani oleh wakil, sehingga masyarakat merasa terwakilinya oleh wakil yang dipercayainya. Yang ketiga, partai politik adalah sekumpulan orang yang terorganisir melakukan aktivitas politik dengan orientasi merebut atau mempertahankan kekuasaan melalui dukungan suara rakyat. Ada 4 fungsi partai politik. Yang pertama adalah fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu proses kaderisasi atau mencari kader-kader yang bertujuan untuk mendapatkan suara dari pemilih. Yang kedua, partai politik sarana sosialisasi politik, yaitu sebagai penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi ke generasi selanjutnya. Yang ketiga, yaitu partai politik sarana komunikasi politik, sebagai perantara antara yang memerintah dan yang diperintah. Yang keempat, partai politik sarana pengatur konflik, karena dalam pemerintahan pasti saja ada pendapat-pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, partai politik di sini sebagai penawar konflik yang berasal dari perbedaan kepentingan individual dan golongan. Jadi partai politik sebagai penawar atau pengatur konflik agar tidak terjadinya perdebatan yang lebih panjang. Selanjutnya ada sistem partai politik, ada 3. Yang pertama sistem partai tunggal, yang kedua yang pertama itu dui partai, yang ketiga multi partai. Yang sistem yang partai tunggal itu hanya satu partai politik yang berkembang dan mendominasi suatu negara, dan tidak ada suasana yang bersaing antara partai satu dengan partai lainnya. Yang kedua itu sistem dui partai, jadi ada 2 partai yang mendominasi dan memiliki kesempatan setara untuk merebut atau menguasai kekuasaan. Tetapi pada dui partai ini, partai-partai kecil tidak dapat memiliki kekuatan dan memenangkan kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga itu sistem multi partai. Jadi banyak partai yang berada dalam satu negara yang tidak ada satupun yang kuat atau tidak bisa menguasai kekuasaan. Oleh karena itu, partai-partai ini membentuk suatu koalisi untuk memenangkan atau menguasai memegang kekuasaan. Yang terakhir adalah klasifikasi partai politik. Ada 9 partai politik yang menguasai atau yang ada berada di negara Eropa. Di antaranya yang pertama partai liberal dan radikal, yang kedua partai konservatif, yang ketiga partai sosialis dan sosial demokrat, yang keempat partai Kristen Demokrat, yang kelima partai komunis, yang keenam partai agraris, yang ketujuh partai regional dan etnis, yang kedelapan partai ekstrem kanan, yang kesembilan gerakan ekonomi atau lingkungan. Menurut Arya Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik menyatakan klasifikasi partai dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya. Terus secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu partai massa dan partai kader. Yang pertama partai massa, yaitu partai yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Yang terakhir atau yang kedua itu partai kader. Partai kader ini mementingkan kekuatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.